berjamaah setelah sholat. Adakah dalil yang mengatakan seperti itu? Doa berjamaah setelah sholat. Kalau zikir berjamaah setelah sholat, kemarin baru kita bahas. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Juni 2018 ya. Hari ini tanggal 6. Nah, dasar kita Al-Quran dan hadis. Apakah boleh doa berjamaah? Itu dulu. Boleh nggak doa berjamaah? Ya. Nggak usah waktunya dulu. Setelah sholat waktu apa nggak? Waktu. Jadi isyarat dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya diperkenankan doa kalian berdua, kata Allah. Doa Musa, ya kan? Wa ammana Harun. Doanya Musa berdoa diaminkan oleh Harun. Di dalam Quran disebut seperti itu. Nabi Musa berdoa, Harun yang mengaminkannya. Dalam tafsir Jalalain, dalam ayat yang sama, yang ayat tadi, yaitu qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'uhu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma. Itu ayat ini ya. Surat Yunus ayat 88 dan 89. Dalam tafsir Jalalain disebutkan wa ammana Harun ala du'aihi. Jadi Nabi Harun telah mengaminkan doanya Nabi Musa. Begitu juga dalam kitab tafsirnya Jami'i ya, lil ahkam Al-Quran. Sama. Jadi Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Isyarat dari Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat dari hadis. La yajtami'ul mala' fayad'u ba'duhum wa yu'ammin ba'duhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang-orang ya, sebagian mendoakannya dan mengaminkan sebagian yang lain, kecuali doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaminkan doanya, riwayat Imam Hakim. Kemudian kita lihat lagi, la yahillu li rajulin yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halallah bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ayya umma qauman illa biiznihim, mengimami satu kaum tanpa izin kaumnya, wala yakhtabsu nafsahu bida'watin. Di sini disebutkan, jadi si imam tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri, dunahum, tanpa memperdulikan jamaah. Fa in fa'ala faqad khanahum,
Kalau si imam itu juga doa sendiri, maka dia telah mengkhianati jamaahnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis yang lain. Ada 3 la yahillu li ahadin ay yaf'alahunna. Ada 3 yang tidak dihalalkan bagi seseorang melakukannya. Apa itu? La ya umma rajulun qauman. Tidak boleh mengimamilah seseorang akan suatu kaum, maka dikhususkannya doa untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan kaum tersebut. Itu tidak boleh. Fa in fa'ala, kalau dilakukannya maka dia telah mengkhianati yang lain, kaumnya itu. Kemudian wala yanzuru fil qahril bait. Tidak boleh kita melihat ke dalam rumah sebelum minta izin. Jadi kalau ada orang, ya, kalau kita lah datang ke rumah orang, nggak boleh kita nengok-nengok ke dalam itu. Jadi mengucapkan salam itu, ya jangan nengok ke dalam sebelum kita minta izin. Kalau kita tengok berarti sama, kita udah hitungnya udah masuk ke dalam itu. Kemudian tidak boleh sholat dalam keadaan menahan kencing. Ya, memulai sholat tidak boleh dalam keadaan menahan kencing dan kentut. Jadi 3 ini tak halal. Yang perlu kita ambil yang awal tadi. Tidak boleh, ya, mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, dan nilai hadis ini adalah hadis hasan. Kira-kira dari hadis-hadis tersebut ini isyarat doa berjamaah apa enggak? Ya, doa berjamaah. Doa berjamaah. Ya. Dari contoh apa dari perkataan Nabi? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi termasuk sunnah apa tidak? Sunnah. Termasuk Sunnah. Sunnah. Berarti boleh doa Berjamaah. berjamaah. Nah, sekarang begitu salat sudah selesai salam, kita dihitung salat apa udah salat? Udah salat. Udah sholat. Nah, begitu selesai salat, ini jamaah masih ada apa enggak? Masih ada. Masih ada. Kalau saya menjadi imam atas izin kaum, perintah Nabi apa? Saya tadi mengimami. Ya. Ya, bapak-bapak udah mengizinkan. Perintah Nabi untuk saya apa? Mendoakan. Mendoakan, berdoa. Berdoa. Doa sendiri apa doa untuk jamaah? Untuk jamaah. Untuk jamaah. Kalau saya doa sendiri macam mana? Saya hitung khianat. Nah, berarti saya diisyaratkan Nabi suruh berdoa jangan sendiri. Ya. Nah, kalau jangan sendiri maksudnya apa? Maksudnya berjamaah. Kemudian kita kaitkan dengan hadis, tidaklah berkumpul satu kaum, ada yang berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali doanya diterima oleh Allah. Saya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami. Lalu Bapak mengaminkan, doanya diterima oleh Allah. Siapa yang bilang begitu? Nabi. Nah, jadi kalaulah saya berdoa, ya Allah ampunkan kami, Bapak nggak ngaminkan, macam mana? Hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, ad-da'i wal mu'ammin fi ajri syarikan. Orang-orang yang berdoa dan yang membaca amin sama-sama mendapat pahala. Ini kira-kira isyarat doa berjamaah apa enggak? Isyarat doa berjamaah. Berarti bolehnya doa berjamaah bukan dari contoh, tetapi dari perkataan Nabi. Nah, tinggal lagi waktu. Setelah sholat, itu waktu.
Ketika Nabi mengisyaratkan doa berjamaah tersebut, nah, waktunya yang jadi masalah kita. Kalau setelah sholat terlarang apa enggak? Fadilah doa berjamaah udah, doanya dikabulkan. Pengamin dan pendoanya mendapat pahala. Waktunya dari Nabi ada disebutkan. Dari mana kita tahu terlarangnya setelah sholat berjamaah? Sedangkan setelah sholat berjamaah kaum masih ramai apa enggak? Ramai. Pada waktu itu ada imam enggak? Ada. Kata Nabi apa kepada imam? Jangan doa Doa sendiri. Ada orang berkata kalau nggak dicontohkan Nabi nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya kan? Ya. Kalau nggak dicontohkan Nabi nggak boleh. Ya. Maka kita naik banding. Azan pernah nggak Nabi contohkan? Tidak. Kenapa Nabi nggak azan? Tentu ada sebab. Kalau Nabi azan, Nabi berkata, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Kira-kira apa yang dipahami masyarakat? Nabi azan. Aku bersaksi bahwa Muhammad ada Rasulullah. Apa kira-kira yang kita pahami? Ada Nabi lain. Ada Nabi lain. Nabi yang lain. Yang kedua, Nabi berkata, hayya ala sholat, mari sholat. Yang nggak datang hukumnya macam mana? Bisa kafir. Kenapa? Karena ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul kalau Rasul nyuruh kamu. Ternyata Nabi yang bilang, hayya ala sholat, mari sholat. Yang nggak datang langsung kafir. Yang ketiga, kalau Nabi azan berarti menjadi tugas rutin. Berarti Nabi jadi BKM, Badan Kemakmuran Masjid. Kecil kali tugas Nabi. Maka beberapa sebab ini dan sebab yang lainnya Nabi tidak azan, tapi Nabi setuju azan. Nabi benarkan azan. Jadi setiap yang disetujui Nabi, yang dibenarkan Nabi, itu juga sunnah. Jadi sedangkan doa berjamaah ini tadi Nabi juga nggak lakukan. Kira-kira ada sebab nggak setelah sholat berjamaah ini Nabi bikin doa berjamaah? Tentu ada sebab. Kenapa? Doa Nabi itu kabul. Kabul doa Nabi. Kalaulah sempat secara selesai sholat berjamaah bikin doa berjamaah, Nabi yang berdoa, di belakang ini kita ini punya urusannya masing-masing, kesalahan masing-masing. Saya sama Syadi setumbuk Syadi, bengkak pipi Syadi. Saya berdosa, Syadi bengkak. Sholat kita berdua di belakang Nabi. Lalu Nabi berdoa, ya Allah ampunkan kami. Kami Syadi. Kabul nggak doa Nabi? Kabul. Doa saya ampun nggak? Dosa saya ampun nggak? Ampun. Dosa Syadi ampun nggak? Ampun. Siang palak saya apa Syadi? Kenapa? Kena tumbuk. Maka Nabi isyaratkan. Kenapa? Nanti tidak tercipta keadilan. Maka Nabi mengatakan la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah hari kiamat mengimam satu kaum tanpa izin. Begitu sudah maju bagaimana? Jangan kau khususkan doa untuk dirimu sendiri. Ini isyarat dari Nabi bahwa tidak boleh doa sendiri. Masalah ada yang kurang dalam doa tersebut, dilengkapkan doa sendiri. Jangan diharapkan doa berjamaah toh. Makanya si imam tidak boleh berdoa sesuatu yang tidak disepakati. Kalau yang disepakati silakan. Ya Allah sehatkan kami. Semua orang sepakat kan? Ya Allah ampunkan kami. Semua orang sepakat kan? Ya Allah turunkan hujan. Tukang cendol ngamuk. Tukang es krim ngamuk. Karena kalau turun hujan nggak laku. Nah itu silakan masing-masing. Kemudian kita lihat dalam matan Arba'in, hadis nomor 30. Ketika Allah memfardukan segala yang fardu, jangan kau sia-siakan. Ini doa setelah sholat berjamaah ini difardukan apa enggak? Tidak difardukan. Jadi kalau enggak doa juga enggak masalah. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Dibatasi apa enggak?
Tidak. Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Ini diharamkan apa enggak? Berarti boleh dilakukan. Melakukan boleh, tidak melakukan boleh. Kalau kita ambil dari hadis dalam Matan Arba'in nomor 30. Lalu orang yang anti doa berjamaah, apa kata dia? Ya sudah, fairnya kita Ustaz doa, aku enggak. Kan gitu. Bukan itu masalahnya. Jadi masalah di sini, aku doa, kau bilang di sini titik masalahnya. Hadis belum selesai. Ketika Allah diam, rahmatan lakum, itu rahmat. Ghairi nisyan, Allah nggak lupa. Fala tabahasu anha, jangan kau bahas-bahas lagi. Ini doa berjamaah, hal yang didiamkan Allah. Maka mencongkel-congkelnya, membahas-bahasnya, itu dilarang Nabi. Bukan doanya yang dilarang Nabi, mengutak-ngatik, mengusiknya yang dilarang Nabi. Ya, dilarang Allah maksudnya. Nah, sedangkan Nabi memberikan isyarat. Jadi ketika ada orang mengatakan tidak boleh, maka kita tanya, yang mengatakan tidak boleh itu siapa? Kalau dia bilang karena Nabi tidak contoh, hadis itu bukan hanya contoh. Begitu. Ucapan juga Ustaz ya. Ya. Jadi cukuplah ya. Demikian wallahu a'lam.